Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PPLSD Negeri Mendungan 2 yang saat ini berkesempatan untuk mempresentasikan rencana proyek kami, yaitu pelatihan e-commerce dan sosial media di Batik Ciprat Tombok Ati karya penyandang disabilitas. Sebelum memasuki materi, langkah lebih baiknya saya perkenalkan dulu dari tim kami. Yang pertama itu ada Erika Safira sebagai koordinator, kemudian ada Bibit Amal Rizky Utami sebagai sekretaris, kemudian ada Harsih sebagai bendahara, kemudian ada saya Ririn Nurian sebagai humas, dan ada Munanisa Setiwadini sebagai si perlengkapan. Baik, memasuki materi yang pertama, ini adalah terkait penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif kepada masyarakat dan warga negara berdasarkan kesamaan hak. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penyandang disabel, cara yang paling tepat adalah dengan memberikan pendampingan kepada mereka. Nah, oleh karena itu di sini kita harus membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati terhadap para penyandang disabilitas. Batik Ciprat Tombok Ati. Batik Ciprat Tombok Ati merupakan organisasi swadaya masyarakat di bidang sosial ekonomi. Kegiatan ini dibentuk dengan tujuan memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas di Desa Kemudo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masuki profile project, nama project yang akan kami rencanakan dan kami laksanakan adalah pelatihan e-commerce dan sosial media Batik Ciprat Tombok Ati karya penyandang disabilitas. Berlokasi di RT 2 RW 10 Kelurahan Kemudo, Klaten, Jawa Tengah, dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan bulan Februari hingga Maret 2023. Adapun koordinatornya Erika Safira, yaitu saya. Tujuan program kami adalah meningkatkan produktivitas dan keterampilan bagi penyandang disabilitas dengan harapan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana dan alur kegiatan. Untuk rencana dan alur kegiatan sendiri ada 7 tahap. Yang pertama adalah tahap perizinan, yang kedua tahap membangun kemitraan, tahap ketiga adalah persiapan sumber daya, tahap keempat adalah tahap pelatihan, tahap kelima adalah tahap pendampingan, tahap keenam adalah tahap evaluasi, dan tahap ketujuh adalah pelaporan. Pertama yaitu pengurusan izin. Untuk pengurusan izin yaitu izin ke kampus dan izin ke pihak RW atau kelurahan. Yang kedua yaitu menghubungi mitra pelaksana dan membuat kontrak dengan mitra pelaksana Sanggar Batik Ciprat Tombok Ati. Yang ketiga yaitu mempersiapkan sumber daya lainnya. Dan yang keempat melaksanakan pelatihan yang dipaparkan oleh narasumber praktikum pembuatan akun e-commerce dan cara penggunaannya pembuatan konten media sosial. Untuk narasumber sendiri, kami akan mencari narasumber yang berkompeten dalam bidang ini. Yang tahap kelima yaitu melaksanakan pendampingan oleh narasumber, yaitu narasumber mendampingi anggota yang berlatih dari awal sampai selesai. Tahap yang keenam yaitu melakukan pemantauan, yaitu berkoordinasi dengan pengelola sanggar dan mendapatkan laporan terkait jalannya e-commerce dan akun sosial media yang akan dipantau dalam 1 bulan. Tahap yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi sendiri dilakukan dengan kunjungan ke Sanggar Batik Ciprat Tombok Ati yang dilaksanakan setelah proyek itu dilaksanakan, sehingga kami akan memantau apakah pelatihan itu dilakukan dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal. Schedule plan atau perencanaan jadwal kegiatan. Output dari pelatihan ini 1 kali pelatihan, rencana waktu bulan Februari sampai dengan Maret. Pihak yang bertanggung jawab, Erika sebagai koordinator pelatihan. Untuk keterangan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesediaan pihak sanggar dan anggota tim. Tempat pelatihan di Balai Desa Kemudo, Klaten. Selanjutnya, perencanaan anggaran kegiatan. Untuk kegiatan ini jumlah anggaran yang kami
direncanakan totalnya 869.000 dengan rincian sebagai berikut. Rencana waktu untuk meminta anggaran 1 bulan. Penanggung jawab saya sendiri sebagai bendahara dan saya akan laporkan ke koordinator yaitu Mbak Erika. Anggaran disesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan. Selanjutnya, perencanaan standar kualitas. Standar kualitas yang diharapkan atau target yang ingin kita capai dalam melakukan proyek ini. Yang pertama, ada peningkatan efektivitas pengguna media sosial. Yang kedua, ada perluasan jangkauan promosi batik Ciprat. Yang ketiga, ada peningkatan penjualan batik dari e-commerce. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada profil tim dan peran. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di awal, kami ada 5 anggota. Yang pertama itu adalah Erika Safira sebagai koordinator yang nantinya akan mengkoordinir rancangan dan kegiatan, memberikan arahan teknis, membimbing anggota tim dalam melaksanakan tugas. Dan selanjutnya ada Mbak Bibit Amal itu sebagai sekretaris. Nantinya akan mengelola administrasi tim, menyiapkan surat menyurat kepada pihak terkait. Kemudian ada selanjutnya Mbak Arsi itu sebagai bendahara. Nantinya akan mengelola keuangan tim, mempersiapkan anggaran dan honorarium pelatihan. Kemudian ada saya, Ririn, saya sebagai humas. Nantinya akan menghubungi narasumber pelatihan dan pihak terkait. Kemudian memandu acara di hari pelatihan. Kemudian ada Mbak Munanisa, yaitu nanti sebagai seksi bidang perlengkapan, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, mempersiapkan konsumsi dan akomodasi. Kemudian untuk mitra pelaksana, nantinya ada Ibu Novi sebagai koordinator Sanggar Ciprat. Nanti ada anggotanya kurang lebih ada 15 orang. Setiap anggota memiliki tugas mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik sampai selesai. Kemudian untuk alokasi sumber daya anggaran itu nanti ada 15 peserta dan masing-masing peserta diberi 20.000 sehingga totalnya adalah 300.000. Baik, selanjutnya kontrak pelaksanaan. Nama proyeknya pelatihan e-commerce dan sosial media Batik Ciprat Tombo Ati karya penyandang disabilitas. Kontrak ini dibuat untuk Mbak Erika Safira Almas dan Batik Ciprat Tombo Ati. Peran Mbak Erika di sini sebagai koordinator pelatihan wilayah Desa Kemudo, Klaten, Jawa Tengah, koordinasi kepada Batik Ciprat Tombo Ati. Tugas dan kewajiban dari Mbak Erika melakukan pengawasan, memberikan pengarahan teknis, dan membimbing anggota tim dalam melakukan tugas. Ruang lingkup kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi. Ukuran keberhasilannya, pembentukan pola pikir atau mindset baru, meningkatkan pengetahuan, pengalaman dengan pengetahuan yang baru, dan dapat menerapkan ilmu baru untuk kemajuan Batik Ciprat Tombo Ati. Honorarium akan diberikan untuk peserta pelatihan. Setiap peserta mendapatkan 20.000 dan honorarium akan dibayarkan setiap diadakan pelatihan dan setelah laporan diserahkan. Selanjutnya, jalur komunikasi. Anggota tim melapor kepada koordinator tim yaitu Mbak Erika melalui media WhatsApp dan melakukan pertemuan secara langsung. Kemudian koordinator tim lapor kepada koordinator sanggar yaitu Ibu Novi, media komunikasi WhatsApp, sesekali melakukan pertemuan secara langsung. Kemudian koordinator sanggar Ibu Novi lapor kepada koordinator tim yaitu Mbak Erika melalui WhatsApp, sesekali melakukan pertemuan secara langsung. Kemudian humas yaitu Mbak Ririn lapor kepada narasumber melalui media WhatsApp. Anggota sanggar lapor kepada koordinator sanggar yaitu Ibu Novi, pertemuan secara langsung di rumah produksi. Dan yang terakhir, tim yang terdiri dari Mbak Erika, Mbak Muna, saya sendiri Pipit, Mbak Ririn, dan Mbak Harsi lapor kepada dosen melalui media WhatsApp dan melakukan pertemuan secara langsung. Diharapkan adanya komunikasi yang baik antar anggota tim agar memperlancar proyek Batik Ciprat ini. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan rencana proyek kami. Semoga proyek ini dapat terlaksana sesuai rencana dan semoga bermanfaat bagi bersama. Sekian presentasi dari kelompok PPLSD Negeri Bendungan 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.